Oke, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Pagi ini saya akan mencoba mengulas sedikit kembali tentang perkuliahan kita, sensor dan transistor. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan, mendeskripsikan sensor yang cukup menarik ya, yang banyak aplikasinya baik di dunia medis, kesehatan ataupun dunia industri ya. Sensornya sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik mungkin kemarin pernah kita coba praktekkan sensor ultrasonik ya. Nah, sensor ultrasonik ini sensor yang memiliki atau bisa menangkap gelombang suara ya di bawah 20 kHz ya, di bawah pendengaran manusia. Nah, ini aplikasinya untuk apa aja nih ya? Banyak sekali aplikasinya sensor ultrasonik karena menurut saya sangat menarik dan banyak digunakan ya. Nanti adik-adik bisa ketemu, adik-adik yang PKL nanti kalau adik-adik dapat kesempatan PKL di PDAM ya, PDAM kemarin ada siswa saya di PDAM PKL ya, katanya pakai sensor ultrasonik untuk mengukur laju aliran udara atau kecepatan laju debit air ya. Ini tempatnya di Bandung Selatan ya. Nanti siapa yang PKL di sana yang dapat bagian. Nah, selain itu kalau bisa lihat ini buat adik-adik yang punya keluarga perempuan ya, ini udah USG ya, dibentuk ultrasonik sound grafik ya, USG. Nah, ini bisa mengetahui keadaan janin. Terus juga bisa untuk pencitraan ya. Pencitraan di sini maksudnya penggambaran ya. Gambaran misalnya kita mau tampak lintang sesuatu ya dia. Di sini juga biasa di industri dipakai untuk mengukur laju aliran fluida ya, fluida untuk custody transfer. Jadi custody transfer itu alat tukar ya, tukar dari flow debit berapa debit alirannya, terus bisa dibayar ke rupiah atau ke dolar ya. Nah, itu salah satu dipakai ya. Terus bisa juga dipakai ini untuk membersihkan alat ya, jadi membersihkan alat-alat medis gitu. Bisa membunuh bakteri juga ya, salah satunya. Atau bisa kita untuk mengetahui usia dari pohon ya. Misalnya ada pohon, kita mau tahu usianya berapa tanpa menebangnya, kita bisa tahu ya pakai tomografi mungkin ya. Ini salah satu aplikasinya. Sekarang kita akan ulas apa sih sensor ultrasonik itu ya. Jadi ada tahu aplikasinya untuk apa, atau bisa untuk yang paling tren kita mau pakai sensor ultrasoniknya untuk mencari crack atau kalau di pesawat itu ada crack atau bahaya kan kalau ada crack atau ada retak sedikit di badan pesawat itu. Nah, itu bisa aplikasinya pakai global ultrasonik ya, jadi bisa dicari. Nah, ini gelombang ultrasonik ya, gelombang akustik katanya di sini ya, yang berfrekuensi di atas 20 kHz. Jadi mau masalah ya di atas, salah sebut ya, di atas 20 kHz yang berada di luar jangkauan pendengaran manusia ya. Nah, ini gelombang ultrasonik yang kita pakai. Nah, ini ada bidangnya. Nanti kita akan coba ini berapa 6 ya, 6 teori ya. Ini ada teori gelombang ultrasonik, ada perambatannya. Terus bahannya ya, kita tahu bahannya piezo ya, piezoelektrik. Nah, di sini piezoelektrik ini, si ultrasonik ini bersifat mengirim dan menerima. Jadi kita tidak mungkin kan harus menerima gelombang ultrasonik dari tempat lain. Sebenarnya kita butuh pembangkitnya juga ya, pembangkit dan penerima. Nah, itu piezo ya. Kemudian bagaimana kita radiasi, ada medan dekat, ada medan jauh. Nanti ada near field, ada far field yang kita jelasin. Terus ada atenuasi ultrasonik, ada atenuasi klasik dan molekuler ya. Nah, terus aplikasinya ya, uji tak merusak ya, termasuk uji tak merusak. Uji tak merusak itu apa ya? Uji yang harus misalnya kalau kita mau tebang pohon kan harus kita tahu gitu usianya dari lingkaran tahun misalnya, metode klasik ya. Tapi ini kita bisa pakai ultrasonik tanpa menebang pohon itu. Nah,
Ada pohon jenis-jenis pohon tua ya, kalau di kota-kota besar ya kan. Kalau adik-adik main nanti ada kesempatan main ke Bandung ya, banyak pohon-pohon besar yang ada di pinggir jalan, itu ada di perkotaan, nah itu nggak boleh ditebang, nah sehingga dia membutuhkan perawatan ya. Tadinya kalau dia ditebang butuh beratusan tahun lagi untuk nyembuhin dia, sedangkan dia jadi paru-paru kota gitu ya, itu salah satu aplikasi. Nah ini nggak usah nih materi saya waktu kuliah dulu. Oke. Nah, ini referensi yang saya pakai nanti ada di cari referensinya, bukunya ini fundamental akustik. Oke, nah terus ini tadi sudah saya jelasin. Nah, ini ringnya ya. Jadi kita berarti di atas 20 kHz nah, aplikasinya di sini. Jadi kita pakai yang di sini, NDT, non destruktif industrial medical. Kita punya ring antara segini. Nah, ini kita akan ukur ya. Jadi gelombang ultrasonik itu bahaya juga ya sebenarnya kalau dia di luar ambang batas yang diperbolehkan. Jadi sudah di riset kira-kira kalau untuk manusia gelombang ultrasonik itu baiknya seperti apa gitu ya, frekuensinya di mana gitu. Nah, jadi kita bisa tahu yang aman itu di ring segini ya nih, kalau kita lihat ringnya ini untuk NDT ya, itu untuk medikal ya, sehingga tidak bisa merusak. Nah, kalau mau gelombang ultrasonik itu bisa juga, atau sudah saya jelasin, bisa membunuh bakteri atau bisa dia merusak sel kulit gitu. Jadi bagaimana caranya si gelombang ultrasonik ini kita pakai manfaatnya, bukan merusak gitu ya. Nah ini dimana sebenarnya gelombang ultrasonik ini masih butuh penelitian lagi ya. Ada batas frekuensi ultrasonik yang belum dapat ditentukan dengan tepat ya. Misalnya kayak 3D gitu ya, 3D ada janin, kita mau tahu usia bayi dari 3D scanner. Nah itu sebenarnya kalau saya saranin ya dari namanya diskusi saya dengan orang-orang yang ultrasound gitu ya, hanya belum baik ya kalau pakai 3D buat janin bayi itu. Nah, kenapa? Karena yang tadi yang saya bilang batas frekuensi ultrasonik masih belum tahu kita ya. Jadi takut ngerusak si janin itu. Kalau mau aman-aman yang pakai 2D aja ya. Adik kalau punya keluarga atau punya saudara atau adik yang punya adik atau adik sendiri ya yang cewek kan ada ya di kelas dia cewek. Nah, nanti kalau lagi sedang hamil, nah pakai yang 3D ya, pakai yang 2D aja ya, saran dari saya itu karena pengalaman ya ketemu sama orang-orang ultrasound. Nah ini kita dari ini dulu ya, apa namanya, sejarahnya ya. Ultrasonik itu dibangkitkan oleh piezoelectrostatic ya pada tahun 1880 gitu, menggunakan netral oleh Karis ya namanya penemunya ini. Nah ini efek piezonya, di dalam itu ada semacam kristal ya, kristal. Nah, dia dapat merubah energi kembali ke dalam bentuk listrik ya. Jadi dia dari energi gerak, dari listrik ke gerak, dia bergetar, getarannya itu sangat cepat frekuensi hingga menghasilkan suara ya. Konsepnya seperti itu. Nah ini transducer ultrasonik, di sini ada dan efek piezoelektrik ya namanya, getaran itu namanya efek piezoelektrik. Ingat ya, getaran itu waktu ini frekuensi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Nah getaran dari kata getaran itu udah kita bisa dapat gelombang ultrasoniknya dibangkitkan dari getaran itu ya. Ini ya seperti yang saya tadi bilang ya, ini mengubah energi listrik menjadi akustik, puls sebaliknya dan energi listrik menjadi energi listrik itu ECO ya, bisa kita sebut ECO. ECO itu semacam pantulan ya, kalau kita bilang pantulan dari benda itu kita bilang ECO. Nah ini salah satu konfigurasi ya, satu konfigurasinya. Nah di sini misalnya ada pulser ya, ada pembangkit, nah, kemudian ada medium, ada receiver. Nanti baru kita dulu masih di lab saya ya dulu masih pakai osiloskop kita ngukurnya karena dia tunggal ya, dia nggak kayak sensor yang dijual di pasaran itu langsung ketemu
angkanya. Jadi kita pakai osiloskop itu direkam baru kita bisa berubah dalam bentuk yang lainnya. Ini instrumen ultrasound ini ya, saya rasa ini mengerti ya. Ini kalau yang sepasang ya, yang nggak ada transmitter atau receiver. Atau kalau ada yang receivernya kayak gini ya. Jadi dia satu tempat ini transmitter sama receiver. Ini konfigurasi umum ya. Nah, ini untuk pola radiasinya ini kita bisa lihat ini ada near field ya. Nah, jadi ada near field, ada far field ya. Nah, jadi ultrasonik itu ada namanya near field. Near field itu batas ambang dekat ya. Jadi kalau kita ngukur misalnya ultrasonik yang kemarin itu kita nggak bisa ngukur 3 cm ya, 3 cm di bawah 3 cm, batasnya 3 cm. Tapi setelah itu kita bisa ngukur ya. Baru dia bisa stabil. Nah, itu namanya near field. Nah, itu kenapa dia nggak bisa karena dia gelombang ultrasoniknya di sini tuh belum stabil ya gitu untuk memancarkan suara itu. Jadi dia masih kayak ngumpul-ngumpul dan apa namanya arahnya tuh belum bener gitu ya. Jadi kita harus dia butuh jarak sedikit gitu ya untuk bisa ngebus suaranya itu sehingga kita bisa dengar. Itu namanya peristiwa yang sangat unik yang namanya near field, makanya ditulisin sama orang-orang. Nah, ini ya, kalau secara teori ini ya, medan dekat dia bilang ini ya, daerah di mana amplitude gelombang menyala melalui suatu daerah maksima dan minimal dan berakhir pada maksima. Ada jarak kan ini ya. Nah, otomatis ya, tapi secara pemahaman kita dasar bahasa sederhana lah kita bilang kayak gitu yang tadi saya jelasin. Nah, ini kalau yang medan jauh ya, daerah perjalanan luar N amplitude secara gradual menurun. Nah, jadi kalau kita bisa bilang kita bisa mengukur setelah dia terjadi perubahan ya, perubahan yang sangat bisa menurun gitu. Jadi dia semakin jauh, semakin kita nggak dengar gitu. Tapi dia punya batas ambang sendiri di mana kita nggak bisa dengar suara itu. Gitu. Itu nggak bisa direkam. Misalnya kalau bisa direkam gambar itu dia pasti ngaco gitu. Di bawah 3 cm. Contohnya kayak kemarin waktu kita kita apa namanya coba ultrasonic ya pakai mikrokontroller itu kan ada batasnya kalau kita baca datasheetnya. Nah mungkin habis ini saya akan bahas sedikit tentang datasheet ya nanti. Nah ini perlambatan gelombang ultrasonik ini ya, dicitrain ini yang namanya pencitraan ya, pencitraan itu ya. Ini namanya citra, gambar citra itu seperti ini dan nanti diketahui ya apa bentuknya. Nah ini namanya near field yang di sini. Nah baru dia bisa ke far field. Kita bisa ngukur dari sini sampai ke sini ya. Gitu kira-kira ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini ultrasonik yang namanya untuk diukur untuk kita gunakan dalam dunia industri ya kita biasa menyebutnya time of flight ya, atau waktu tempuh gitu. Jadi kita mengukur waktu tempuh dari A ke B, nah gitu kan. Nah, waktu tempuhnya itu misalnya kita mengukur apa namanya di sini misalnya 3 cm ya, 3 cm. Nah, kita ukur berapa kecepatan dia bisa nyampe di sini waktu saat kita memberikan sinyal beat pertama kemudian diterima. Jadi kita bisa tahu berapa jaraknya itu ya. Nah, nanti dibandingin sama penggaris. Tapi kalau dalam dalam perut atau dalam media kayak kedalaman laut kan kita nggak tahu ya. Nah, itu kayak kita pakai yang ini. Time of flight namanya. Itu waktu tempuh. Nah, ini ada kecepatan gelombang ultrasonik ya, cepat rambat gelombang pada medium ini kalau kita bisa lihat di sini. Ada mediumnya banyak sini ada gas, kita bisa lihat berapa kecepatannya ya karena yang 344 itu udara ya, 344 yang standar ya 44 meter per second. Nah, tapi kalau di gas, di liquid, di solid itu beda ya. Nah, ini perambatannya itu berapa sih ya? Nah, ini jadi ini SI lah kita bilang belum ultrasonik standar nasional ya, jadi internasional ya. Jadi kita bisa tahu berapa kecepatannya di dalam suatu medium. Nah, ini dia nih. Oke. Kemudian, nah ini aplikasi ya. Kita ke aplikasi biasanya nih. Pengukuran tadi udah saya bilang pakai ukur fluida. Nah, ini konsep yang digunakan. Jadi kalau ada suatu fluida. Nah tapi di sini fluidanya ini bukan yang satu jenis ya. Jadi macam-macam gitu. Misalnya di dalam
fluida itu ada macam-macam jenisnya. Nah, contohnya kayak gini, sebentar saya kasih lihat gambar datasheet ya, datasheet. Saya carikan banyak, misalnya kalau kita mau ukur gas gitu ya, dalam gas itu ada apa aja gitu. Nah, kita lihat datasheetnya, ada sensor yang cukup menarik ya. Sensor namanya sensor TGS ya, sensor TGS 2610 ya, atau sensor yang MQ ya, kalau nggak salah MQ2 ya, yang banyak dijual di pasaran, sensor gas tuh. Sensor gas, nah ini sensor. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini salah satu datasheet ya, datasheet sensor tadi. Jadi dalam, misalnya kita dalam apa ya, gas LPG gitu ya. Nah, di gas LPG itu ada banyak ya, ada etanol, hidrogen, ada metana, ada isobutin. Nah, ini beda-beda nanti dia ini gas ini kerapatannya atau partikelnya dia sama ya yang diukur ini. Jadi dia banyak gitu kan, banyak. Contohnya ini saya kasih contoh apa aja nih dalam sini. Nah, ini sensor gas ya, sensor gas. Nah, kalau untuk mengukur sensor gas nanti tinggal dipilih aja kita mau pakai yang mana ini, etanol, hidrogen, metana, atau yang mau diukur ya, nggak bisa semuanya, harus salah satu dipilih gitu. Ini untuk sensor gas LPG itu, gas LPG ini ada satuannya ppm 4 per million. Ini RS ini output ini resistansi berbanding nilai outputnya. Nah, ini salah satu aplikasinya ya. Kita balik lagi ke sini. Jadi kita mengukur kecepatan suatu fluida, rambat fluida. Jadi fluida ini nanti kena gitu dari transmitter ke receiver. Jadi kita bisa tahu time of flight itu jarak waktu tempuh ya, waktu tempuh dari yang mengirim dan menerima. Nah, itu nanti dikonversi menjadi apa namanya, jarak misalnya. Tapi kan kita bisa pakai time of flight. Jadi dari time of flight kita bisa tahu debit ya, debit dari suatu aliran. Nah, contohnya coba ya, sebentar saya bukakan paper tulisan yang terkait tentang itu ya. Ini ada paper, coba bukakan. Bentar, ini paper namanya. Jadi kemarin saya nulis ya. Nah, ini salah satu papernya. Nah, ini untuk ukur aliran fluida ya. Jadi kita mengukur aliran fluida pakai ultrasonic. Dari sini yang ada di sini. Kita mengukur fluida. Ada metode pakai time lagi banyak ya, paper-paper yang ada bisa cari ya, kalau yang tahu ultrasonic ya, cukup menarik ya. Ini kita lanjut lagi. Nah, ini kita akan mencari berapa debit ya dari aliran ini. Nah, dulu saya cari yang berhubungan sedikit. Oke, ini nah ini ya, ke wood sebentar ya. Select wood. Nah, ini saya select wood sebentar ya. Ini karena dia kelihatan ya. Oh, kelihatan. Aja ini. Saya convert dulu. Ini salah. Oke, nah ini kita lihat. Oh, nah ini ya. Ini belum terbit ya paper. Saya coba ulas sedikit. Nah ini ya. Jadi kita mau cari debit ya, debit alirannya bisa juga dipakai nanti kalau, nah ini kita cari ya debit aliran kia. Jadi dari kecepatan dikali penampang nanti ya. Ini rumusnya ya. Jadi kecepatan dikali penampang. Penampang itu
ini ya, apa namanya, luas penampang pipa ya, atau jari-jari ya. Yang di sini jari-jarinya dipakai nanti diukur berapa debit alirannya, jadi kita bisa tahu ya Q sama dengan F dikali penampang pipa kecepatan. Makanya orang-orang biasa cari kecepatannya tahu, luas penampangnya tahu, sehingga debitnya bisa tahu. Nah, aplikasinya kalau adik-adik nanti apa namanya mau ngukur atau pembangkit listrik tenaga air gitu ya, yang mau ukur speed atau fluid itu, sehingga bisa tahu berapa apa namanya kecepatan dari putaran torsi dari pembangkit tenaga listrik, sehingga kita bisa tahu dia per harinya itu berapa watt yang didapat ya. Nah, itu bisa kita pakai persamaan Q sama dengan F ya, kayak gini ya, salah satu aplikasinya. Dan kita balik lagi ke sini. Oke, pengukuran liquida ya, ini cukup menarik buat saya ya. Nah, ini jadi kalau ada yang mau tugas akhirnya tentang ini, bolehlah cari-cari saya, diskusi tentang saya kalau saya masih ada di kampus ya. Oke, ini pengukuran fluida. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya, pengukuran aliran fluida metode transkriptan. Salah satu riset saya yang bisa dipakai buat penelitian, bisa juga dipakai buat kuliah ya, ini di terhubung nanti saya jelasin. Di sini ada metode tanam ya, ada clamp on, nanti dijelasin, ada single pad, ada multi pad ya, ada pasti kita ke pencitraan ya. Mungkin sekian dulu. Hari ini tetap jaga kesehatan ya, adik-adik ya. Selamat pagi.